Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru ay al-asrul akhiru min Ramadan syaddi mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Shadaqal azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Detik ini kita diberikan nikmat yang berlimpah. Terbukti kita bisa menghadiri sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dengan teladan yang baik menjadi panutan kita dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Semoga kita bisa meneladaninya dan menjadikan keselamatan bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan yang sejati adalah teraihnya predikat takwa pada diri kita sekalian, yang dampaknya adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, yang memberi keselamatan bagi dirinya dan yang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia sudah berada pada satu pekan ini. Kita penuh bahagia, sukacita menyambut bulan Ramadan ini. Bulan suci yang di dalamnya ada syariat kewajiban berpuasa yang kita tunaikan secara maksimal dan optimal, yang tentunya ada beberapa persiapan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yahtaru kana lahumul khiyarah.
Dan Rabb-Mu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan lain bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas memberikan prioritas terhadap suatu hal yang terlebih dalam bulan Ramadan ini. Ayat ini menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas bulan Ramadan yang lebih diutamakan dan diistimewakan dibanding bulan-bulan lainnya, sehingga dipilihnya sebagai waktu yang dilaksanakannya kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Orang yang mukallaf, yang sudah baligh, sudah berakal, sudah mampu, maka wajib baginya untuk menunaikan siyamur Ramadan. Tidak ada halangan baginya untuk menunaikannya. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Ada 3 persiapan yang kita lakukan agar pelaksanaan puasa Ramadan ini bisa optimal dan penuh makna, khususnya di sepertiga yang pertama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan iman. Hal pokok yang harus kita persiapkan adalah kondisi iman kita. Jangan sampai saat ini Ramadan justru iman kita tidak stabil. Sekalipun kondisi iman manusia kadang yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang up dan kadang down. Tetapi saat Ramadan, tentu kondisi iman ini kita harus benar-benar stabil dan istiqomah. Tidak hanya semangat di awal, di minggu-minggu atau pekan yang pertama, sepertiga pertama dari bulan suci Ramadan, tetapi di tengah dan di akhirnya terputus. Untuk mencapai iman yang stabil dan istiqomah selama Ramadan, tentu kesabaran yang luar biasa sangat dibutuhkan agar semua rutinitas ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan ganjaran pahala mereka tanpa batas. Jamaah rahimakumullah, puasa menjadi ibadah yang penuh dengan kesabaran, karena kita menanti saat sahur sampai buka puasa. Tentu ini membutuhkan persiapan mental dan persiapan keimanan. Kalau tidak kokoh dan kekeh iman kita, mudah tergoyah karena godaan atau kondisi cuaca yang saat ini adalah panas. Persiapan iman ini perlu dibalut dengan kesabaran agar aktivitas ibadah juga ikut maksimal. Misalnya, tetap maksimal dalam menjalankan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan mengikuti kajian jelang puasa ataupun kegiatan positif yang lain yang tersedia baik secara offline maupun online. Banyak kajian yang disajikan oleh berbagai platform digital yang ada, baik itu yang live maupun yang tunda. Itu semuanya bisa memberikan pencerahan secara spiritual dan iman kita agar mempunyai pengetahuan yang cukup tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. Kedua, persiapan fisik dan psikologis. Kondisi fisik dan psikologis juga harus diperawat dengan sebaik-baiknya agar kedua komponen tersebut benar-benar siap menjalankan puasa di bulan Ramadan yang jarak tempuhnya kurang lebih 30 hari atau 29 hari, tergantung yang mengawalinya. Fisik harus benar-benar fit agar tidak drop atau sakit saat menjalankan ibadah puasa.
Terlebih saat ini kita masih dinyatakan pandemi dan menuju ke endemi oleh ketentuan negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesungguhan beliau menjalankan puasa Ramadan sebagaimana yang kami kutip di depan. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ay al-'asrul akhiru min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Isi hadis tersebut memang berbicara di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kontekstualitas hadis tersebut menunjukkan betapa semangatnya, ghirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan puasa Ramadan. Dan tentu semangat ini harus didukung dengan kondisi fisik yang prima dan psikologis yang baik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga adalah persiapan sosial. Akses lingkungan menjadi salah satu persiapan penunjang dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Bahkan merupakan salah satu hikmah puasa adalah melatih kepekaan sosial. Kepedulian antar sesama menjadi tambahan kekuatan dan pahala di bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin farajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, wa man syatarahu musliman satarahu Allahu yaumal maliku al-haqqul mubin. Satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Bahkan ia wajib menolong dan membelanya barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Demikian 3 persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut dan mengisi Ramadan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rahmah, maghfirah, dan itkum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini, dan kita mendapatkan hikmah dan berkah yang berlimpah-limpah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
Innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya marilah kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.